buat gua nih secara pribadi penting banget bahwa orang itu mengerti kekristenan, konsep iman itu harus apa adanya aja. Betul. Makanya kalau mau jadi utuh dan asli itu mesti nggak usah pakai topeng. Itu Apa dia. adanya aja. Tanpa topeng itu supaya kelihatan wajah aslinya. Karena banyak topeng sekarang. Jadinya kalau bahasa teman-teman bilang tuh bukan apa adanya malah ada apanya. Itu kan yang paling serem. Jadi bongkar aja. Makanya mari kita bongkar. Yang jadi masalah adalah Yesus itu hantam mereka terus gitu loh. Saya sampai bingung, mereka lakukan dosa apa ya gitu loh. Bayangin, Farisi coba lakuin dosa apa? Berzina enggak? Mungkin itu kemunafikan kan. Itu dia. Farisi berzina enggak, membunuh enggak. Iya. Karena kalau berzina dan membunuh udah pasti enggak jadi Farisi dong. Tapi kenapa ketika Yesus datang seolah-olah Yesus hantam mereka terus tuh? Karena ternyata mereka tuh seperti ular beludak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hizkia di podcast yang kita sebut podcast apa adanya. Kenapa apa adanya? Karena kita mau bahas apa adanya tentang topik apa saja yang asik untuk dibahas, khususnya yang lagi tren kali ini. Oke, dan bersama saya ada yang namanya Pastor David Herson. Beliau cukup terkenal khususnya di sosial media, sudah bisa cari di Instagram, di YouTube, di TikTok juga, dan banyak yang share. Nah, makanya saya undang beliau untuk kita ngomong sama-sama tentang topik apa yang akan dibahas. Iya, apa topiknya, Mas? Kita akan bahas topik apa adanya ya. Karena memang ada banyak yang harus dibuka apa adanya. Terutama di dalam dunia kekristenan nih. Karena penting sekali buat gua nih secara pribadi penting banget bahwa orang itu mengerti kekristenan, konsep iman itu harus apa adanya aja. Betul. Makanya kalau mau jadi utuh dan asli itu mesti nggak usah pakai topeng. Itu apa dia. adanya aja. Jadi kalau mau dikasih judul topik kali ini tanpa topeng ya. Tanpa topeng. Tanpa topeng itu supaya kelihatan wajah aslinya. Wow. Karena banyak topeng sekarang. Ya, sekarang betul. Topeng itu bukan topeng yang terus kemudian kita taruh di wajah. Ada juga makeup itu bisa jadi topeng loh. Oh gitu Iya. ya. Nah, bagaimana itu? Jadi kalau ngelihat kan sekarang ini cewek-cewek ini misalkan, cewek-cewek kan paling suka ngelihat drama-drama Korea gitu. Iya, betul. Terus kemudian habis itu beli pakai make up tebel-tebel kan. Nah, hati-hati itu make up itu bisa jadi topeng, wajahnya nggak sesuai dengan aslinya. Itu bahaya. Ini. Apalagi kalau pakai HP HP sana kan. Itu banyak filternya ya. Iya. Jadi mending ketemu langsung ya. Betul. Makanya harusnya orang itu apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Iya. Nah, karena banyak banget orang zaman sekarang itu kayak pakai topeng gitu loh. Nggak bisa apa adanya. Jadinya kalau bahasa teman-teman bilang tuh bukan apa adanya malah ada apanya. Itu kan yang paling serem. Jadi bongkar aja. Makanya mari kita bongkar. Iya. Tapi ngomong-ngomong kan saya pernah ke Korea kan, Pastor. Nah, ternyata di sana itu makeup adalah satu etika juga. Jadi bukan mereka sengaja gitu kan. Di sana yang cowok suka pakai jas. Karena di sana kan agak dingin kan. Itu etika bagi mereka. Apalagi makeup katanya tuh perempuan kalau nggak makeup nggak sopan katanya. Bukan hanya etika, tapi makeup juga bisa jadi senjata. Nah, senjata apa ini? Senjata untuk mengelabui terutama cowok-cowok nih. Makanya sebenarnya makeup tuh ini kok kita jadi ngomongin makeup ya? Emang kita salon nih. Ya kan namanya ngomong apa saja kan. Cuma nggak gini, maksudnya jangan sampai terus kemudian orang lihatnya yang di makeupnya, orang nggak kelihatan yang aslinya gitu kan. Betul. Mau nggak mau kan orang perlu wajah aslinya, makanya apa adanya aja. Paham. Adanya itu membuat orang supaya jadi utuh dan asli. Kalau bahasa almarhum Radit itu utuh dan asli. Iya. Nah ini kan channel rohani kan. Betul. Jadi kita pasti agak menyinggung soal kerohanian juga. Nah mungkin ini ada makna rohaninya ini teman-teman. Ya kita kadang-kadang terlalu banyak gimmick. Kebanyakan aksesorisnya secara rohani, tapi ternyata aslinya nggak seperti itu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, ada banyak banget yang teman-teman itu gini, teman-teman itu berupaya untuk menjadi rohani, tapi nggak ngelihat reality gitu. Jadi kelihatan bahkan banyak zaman sekarang itu orang bertopeng dengan memakai nama rohani. Tapi pada kenyataannya realitanya itu nggak seperti itu. Iya. Itu yang makanya kenapa saya bilang bahwa Kristen itu
jangan pakai topeng. Apa adanya aja supaya kalau apa adanya itu gampang ditolongnya gitu. Ada banyak misalkan nih teman-teman ini yang pelayanan ini masih banyak teman-teman juga nih yang pelayanan tuh. Pelayanan dengan berselubung kata rohani, tapi sebenarnya ada hal yang harusnya apa adanya yang perlu ditolong. Gitu loh. Gitu. Kan ada banyak teman-teman yang mungkin dia terikat dengan sesuatu. Contoh, wah itu suka mabok gitu kan. Tapi kan maboknya kan gak ada yang tahu gitu kan. Maboknya gak ada yang tahu. Karena kalau ada yang tahu, wah masa worship leader lu suka mabok apa segala gitu. Terakhir kalau minggu udah berhiaskan kekudusan tuh. Padahal tidak sesuai kenyataan. Terus dia sembunyi-sembunyi berusaha untuk menutupi itu. Kalau buat saya secara pribadi, kalau mungkin punya keterikatan itu, apa adanya aja. Loh tetap melayani gitu loh. Tapi apa adanya, saya perlu ditolong dong. Kenapa ya? Minta tolong. Kenapa gua masih terikat ya di situ? Betul. Jangan menutupi dengan pakai topeng. Betul. Gitu. Jadi intinya kalau kita memang mau sungguh-sungguh melayani, kita harus belajar untuk apa adanya. Apa adanya. Kan? Benar. Karena Yesus juga kan saya pelajari di Alkitab, dia juga pilih murid-murid itu apa adanya. Apa adanya. Ya kan, waktu Yesus pilih kan tidak disuruh bertobat dulu. Yudas sudah tahu-tahu dia pencuri kan. Iya, tetap aja diterima kan. Yesus menerima orang apa adanya. Tergantung ketika apa adanya diterima mau berubah enggak gitu. Tanpa penghakiman ya. Tanpa penghakiman. Karena yang paling hati-hati ketika orang melihat, oh kok kenyataannya dia seperti itu terus kemudian dihakimi. Gitu. Jadi bukan berarti kita juga katakan ya sudah kalau kamu seperti itu, maksudnya ada hal-hal yang menjadi kekurangan ya kan. Terus kita terima ya enggak apa-apa sambil pelayanan sambil tetap ada kekurangan. Bukan berarti juga seperti itu ya. Karena ada yang ada yang bilang begini. Yesus terima kita apa adanya. Jadi apapun kita tetap dikasihi. Menurut saya itu betul tapi cuma separuh. Betul. Iya kan? Betul. Nggak lengkap. Ya, Tuhan terima kita apa adanya, tapi Dia mau ubah hidup kita jadi seperti Dia. Artinya harus ada perubahan. Betul. Kan? Pada kenyataannya Zakheus itu kan pemungut cukai. Apa adanya memang dia pemungut cukai. Dianggap orang yang melakukan sebuah kejahatan. Sampai kemudian Yesus kan menumpang di rumah Zakheus. Pada akhirnya kan Zakheus kan berubah hidupnya kan. Jadi diterima, habis itu dirubah gitu. Nah Tuhan itu seperti itu. Bukan dihakimi dulu untuk kemudian bisa berubah, nggak bisa. Terima aja dulu. Karena ada kadang-kadang yang jadi alasan gitu kan. Betul. Karena kasih karunia Tuhan. Nah itu repot tuh. Iya kan, kita sudah diterima apa adanya. Itu yang paling saya secara pribadi tuh suka ngomong keras ya. Kasih karunia itu nggak membuat hidup orang jadi sembarangan. Betul. Gitu. Setuju. Betul. Justru kasih karunia itu karena kita sangat bersyukur Tuhan sangat mengasihi kita. Betul. Ya kita harus tahu diri kan. Betul. Kalau saya sering pakai perumpamaan, misalnya saya ini orang miskin melarat ya, dan saya anak yang terbuang gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang konglomerat bangsawan angkat saya jadi anaknya. Itu kan kasih karunia. Ya betul. Saya nggak bisa bayar itu apa yang dia buat saya kan. Jadi saya bisa akhirnya sekolah, bisa dapat pendidikan, makanan hidup yang layak. Terus saya bilang, wah saya apa adanya saja. Jadi hidup saya tetap asal-asalan. Nah itu kan artinya tidak tahu bersyukur. Itu artinya kan lo dari tempat lumpur yang bau udah disiapkan tempat yang bersih, tapi lo bawa lumpur dan baunya tetap di dalam. Iya, harusnya kan kita berubah. Karena kita bersyukur sudah diangkat jadi anaknya, ya kan? Itu kalau orang ngerti kasih karunia. Iya. Makanya kasih karunia itu membuat orang gampang untuk mau datang ke Tuhan. Karena kan dia tahu, oh gue berdosa ya, gue kotor ya. Itu yang saya bilang kenapa nggak usah pakai topeng gitu loh. Nah banyak banget susah ditolong, susah diubah oleh Tuhan karena pakai topeng. Betul. Contoh nih, ada banyak banget teman-teman yang mungkin punya kelemahan, kekurangan, atau yang anggap, wah gue berdosa banget nih, kenapa ya gue cowok kok nggak suka cewek ya gitu misalkan, ya kan? Kan itu kan banyak kan kayak gitu kan? Iya. Kenapa ya gue cowok tapi kok nggak suka cewek? Gue cowok kok suka cowok? Terus kemudian dia bersembunyi gitu, bersembunyi. Padahal dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, harusnya dia lebih rendah hati, mau rendah hati membuka diri. Oh iya, gue perlu ditolong. Gitu. Contoh nggak juga tentang itu. Misalkan apa? Kenapa ya gue terlilit hutang? Kenapa terus kemudian kerjaan gue berantakan? Jangan bersembunyi di balik topeng. Apalagi sampai usahanya bangkrut dan menyalahkan Tuhan. Ataukah mungkin aku sedang dalam proses kehidupan gitu kan. Padahal sebenarnya dia ngancur gitu. Padahal tidak tahu manage ya. Nggak tahu manage. Manajemennya hancur, financial manajemennya juga hancur. Tapi pakai topeng rohani proses. Nggak mau dengar nasihat gitu kan. Nggak mau dengar nasihat.
Banyak kan gagal juga karena begitu, sudah dikasih tahu sama orang berpengalaman tapi dia pikir ini kan Iya, saya gitu. bisa gitu kan, akhirnya kacau kan. Betul. Karena yang paling berbahaya dari kata rohani adalah menganggap diri lebih daripada orang lain. Itu paling berbahaya itu. Betul. Ya, apalagi kalau udah pelayanan di gereja, doanya setiap hari 3 jam. Keluar kamar, waduh, dia lebih nabi daripada nabi. Itu kan paling berbahaya kan. Sampai lupa bahwa dia masih nginjak bumi nih. Iya, betul. Seolah-olah itu semuanya di awan-awan. Kita masih nginjak bumi. Artinya begini, bahwa dunia itu nggak salah. Jadi teman-teman jangan menolak dunia. Dunia itu nggak salah, men. Gitu loh. Come on, dunia itu nggak salah. Kita masih hidup di dunia. Yang salah adalah kamu jadi duniawi. Itu yang salah. Ada yang sok gini, ada yang sok rendah hati gitu. Aku nggak butuh harta kok, aku cuma butuh Tuhan, gitu kan? Iya, gua tahu, men. Kita butuh Tuhan. Cuma kalau anak kita nggak bisa minum susu dan kita harus punya susu, itu dibeli pakai duit, Bambang. Gitu loh. Makanya realistis gitu loh. Kalau mau diberkati ya lu kerja keras. Iya. Gitu kan. Atau kalau enggak itu sama kayak gue dapat cuplikan khotbah tuh. Terus dia bilang gini, ya bukankah dia memberkati pada waktu tidur gitu kan. Iya, saya tahu itu. Nah itu kan dia memberkati pada waktu tidur. Iya, lo kalau kaya lo tidur pasti diberkati gitu loh. Yang jadi masalah lo kalau masih makan aja susah, ngutang kanan kiri, terus lo masih pakai alasan aku tidur pun diberkati. Itu kan penipuan rohani ya kan gitu. Iya. Saya pernah dengar itu, ada satu hamba Tuhan, dia kasih seminar singkat tentang itu. Kenapa orang tidur pun diberkati? Nah, itu ada konteksnya, Pastor. Itu adalah orang yang rajin. Nah, kalau orang rajin, dia tidur diberkati. Artinya ada sesuatu yang dia sudah investasikan, ada sesuatu yang dia tanam gitu kan. Iya. Itu sama seperti kita sudah menabur ya, kita tidur pun itu benih pasti tumbuh kan Iya gitu. bener dong. Jadi bukan untuk orang malas yang malas ini itu kan, malas berusaha terus mau diberkati. Berkati dari mana kan? Sekarang kan yang paling heran tuh bajak tanah enggak. Tanam benih mangga enggak. Terus mintanya makan mangga. Nah, itu ya dia. kalau dia kalau bajak tanah enggak, tanam benih mangga juga enggak punya pohon mangga, terus kemudian dia bisa makan mangga. Ya jangan-jangan mangganya orang yang dia makan. Kan gitu kan. Kacau itu kan. Iya. Nah, makanya jadi orang Kristen dikatakan tadi tanpa topeng ya. Tanpa topeng. Karena kita semua ini tidak ada yang sempurna lah ya. Betul. Nah, makanya mungkin saya dapat pelajaran dari sini. Kita ini orang percaya harus saling menerima juga. Betul, saling menerima. Jangan sampai kita lihat orang terbuka gitu kekurangannya kita jauhi kan. Iya. Bukannya kita tolong. Itu kan jadi ketakutan itu. Saya pernah ngalamin itu soalnya. Iya. Saya pernah ngalamin gini. Jangan berharap bahwa seorang hamba Tuhan pun tidak pernah jatuh ya dalam dosa ya. Saya pun pernah ngalamin itu. Iya. Nah sekarang ukuran dosa lagi beda nih ukuran dosa nih. Iya. Kita ini kadang Kristen nih ya. Kita selalu mengklasifikasikan dosa, ukuran dosa. Ada dosa besar, ada dosa setengah, ada dosa kecil. Kan gitu kan? Kayak ada dosa hitam, kayak ada dosa putih gitu kadang. Abu-abu. Ya padahal ya dosa ya dosa. Nah, Iya. dosa itu sama, cuma konsekuensinya yang berbeda, Iya, ya betul. kan. Nah, saya pernah ngalamin itu ketika saya jatuh. Nah, kalau ngukur kejatuhan, selalu kenapa ya orang Kristen itu ngukur kejatuhan pasti cuma masalah perzinahan. Coba deh, coba, bener gak? Kalau dia jatuh, begitu dia ngomong jatuh, pasti yang ada di otak kita dia jatuh apa ya? Pasti perzinahan. Kenapa waktu makan duitnya jemaat, kenapa nggak disebut kejatuhan? Kenapa waktu korupsi nggak disebut sebagai kejatuhan gitu? Karena nggak langsung ketahuan mungkin. Itu dia. Makanya kita itu suka mengklasifikasikan, membedakan kejatuhan. Padahal jatuh ya jatuh gitu loh. Malah buat saya kan Yesus bilang begini, kamu berkata kamu tidak berzina, tapi kamu ketika kamu melihat lawan jenismu, kamu sudah sama dengan berzina. Mengingini sesuatu. Berarti sama nggak dosanya? Ya sama, kata Yesus sama. Iya kan sama. Sama-sama berzina. Sama-sama berzina. Iya. Bedanya adalah yang satu melakukan, yang satu punya niatan. Iya. Jadi kalau menurut Yesus dosa itu pada niatan, bukan pada perbuatan. Perbuatan kan yang kelihatan kan. Pada niatan itu paling berbahaya loh Pak. Iya. Gitu. Dia sudah menikmati dalam pikiran itu. Itu nggak ada orang tahu lagi ya kan. Makanya susah juga untuk ditelusuri kan. Ditelusuri. Dalam pikiran. Makanya kalau yang kelihatan kan gampang ditelusuri dan gampang dihakimi. Iya, betul, kan? betul, Gitu kan. Wah, lu dosa lu. Kalau cuma di pikiran, Kalau cuma di pikiran siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa Padahal bukankah yang dari pikiran itu jauh lebih jahat daripada yang cuma yang dia. dibuat kan Betul, gitu. betul. Makanya ya
Gak usah pakai topeng lah kita, apa adanya aja. Betul. Luar biasa topik kali ini ya Iya, teman-teman. iya. Luar biasa ngebongkarnya ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Bukan bermanfaat. Mudah-mudahan ada pertobatan. Betul. Karena pasti ini terjadi. Jujur di gereja saya juga ada hal seperti itu. Ya di gereja saya juga Pak. Di gereja saya, di gereja Anda, dan di gereja sana dan situ juga. Nah, mungkin yang nonton ini gerejanya nggak jadi apa-apa seperti ya. Kita berdoa lah supaya begitu terus kan. Tapi paling berbahaya kalau gereja nggak ada apa-apa juga. Nah itu dia. Susah mengandalkan dan memanggil Tuhan soalnya. Jadi pikir sudah sempurna. Iya sudah sempurna. Waduh. Kadang kalau gereja yang sempurna dan merasa holy people itu yang paling repot sih. Nah itu dia. Iya, malah saya tuh kadang agak bingung ya, kenapa yang jadi seolah-olah yang bener-bener nggak cuma seolah-olah Yesus datang tapi yang dihantam banget tuh orang Farisi, orang Saduki. Notabene kan mereka tahu Taurat kan, notabene mereka tahu firman. Nah, saya nggak yakin deh kalau mereka terang-terangan berdosa, berzina atau lakukan suatu kejahatan, karena kan pasti mereka dibuang sama komunitasnya, gitu kan? Kalau mereka misalkan nih, ya aku Farisi, kemudian didapati dalam dosa berzina, pasti dibuang. Yang jadi masalah adalah Yesus itu hantam mereka terus gitu loh. Saya sampai bingung, mereka lakukan dosa apa ya gitu loh. Bayangin, Farisi coba lakuin dosa apa? Berzina enggak? Mungkin itu kemunafikan kan. Ah itu dia. Farisi berzinah enggak, membunuh enggak. Iya. Karena kalau berzinah dan membunuh udah pasti enggak jadi Farisi dong. Tapi kenapa ketika Yesus datang seolah-olah Yesus hantam mereka terus tuh. Karena ternyata mereka tuh seperti ular beludak. Nah, ular beludak itu ternyata kalau kita saya pernah nanya nih. Waktu di Mesir Israel itu kan zaman itu kan banyak ular beludak. Iya. Jadi ternyata ular beludak itu sembunyinya di pasir-pasir, di padang pasir. Sembunyi tiba-tiba langsung nongol gigit gitu. Menyamar. Nah, itu paling berbahaya itu. Itu paling berbahaya. Ngeri juga. Makanya banyak orang yang menyamar kayak gitu. Menyamar dalam gereja ya, holy-holy ya. Tiba-tiba. Iya, holy-holy tiba-tiba orang berdosa disikat sama dia. Gosipnya jalan terus. Makanya mari kita bongkar. Oke guys, ini luar biasa ya. Jadi nanti kita ngobrol lagi di episode berikutnya. Iya, di kesempatan berikutnya. Sekali-sekali kalau kita ngobrol sambil makan kali. Betul. Tapi dianggap nggak kudus lagi ntar. Apalagi makan rendang babi. Nggak boleh rendang babi. Kayak Yesus lah tuh makan roti tidak beragi ya, itu baru gitu. Iya, makan daging tidak berbabi. Oke, sampai di sini podcast ini bisa dinonton di channelnya Pastor David Erson dan juga di channel yang ini. Oke, Hizkia Tikwalu. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Salam beriman dan salam waras. Salam waras tanpa topeng. God bless you. God bless.